Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-340 yang kali ini akan mengangkat satu judul menarik. Bagi saya judul ini penting sekali buat pemahaman kita mengenai kasih Bapa. Jadi podcast kali ini berjudul Kebaikan Bapa Surgawi. Nas firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat yang ke-11 yang berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami memohon hikmat dan pengertian daripada Engkau Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, memohon Tuhan kiranya memimpin kami di dalam perenungan firman ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada saudara, percayakah saudara Bapa itu baik? Bapa Surgawi itu baik? Ada di antara saudara yang mungkin akan langsung menyambut apa yang sudah saya katakan tadi dengan berkata, "Haleluya, amin, saya percaya Bapa itu baik." Tetapi ada orang-orang tertentu yang meragukan kebaikan Tuhan. Mereka skeptis. Bahkan beberapa konsep yang membeda-bedakan. Contohnya ialah dalam beberapa pemahaman orang, Bapa Surgawi itu selalu digambarkan Tuhan di dalam perjanjian lama yang sangat kejam. Sangat tidak ragu-ragu atau tidak sungkan-sungkan untuk membinasakan bahkan umatnya yang memberontak. Jadi terkesan Bapa itu sadis, kejam. Berbeda kalau kita bicara soal Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Bapa dan Yesus itu berbeda? Saya katakan sama. Saudara mungkin akan menghujat saya. Saudara mungkin yang sangat hype banget dengan yang namanya konsep Tritunggal. Mungkin ada orang yang akhirnya mencap saya sebagai oneness. Tetapi Yesus sendiri berbicara. Yesus nih yang ngomong di hadapan orang-orang Israel. Ia berkata bahwa, "Dengarkanlah, hai orang-orang Israel, hai umat Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Ketika ia berbicara Tuhan itu esa, itu memang adalah konsep bagi bangsa Yahudi. Mereka percaya bahwa Tuhan itu cuma satu-satunya. Sehingga saya berkesimpulan Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri bilang, "Aku dan Bapa adalah satu." Bapa itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan dalam atribut kemuliaan. Tuhan yang dalam kebesaran, kemaha mulianya Dia. Sementara Yesus keluar dari Bapa. Yesus bahasanya itu keluar dari Bapa, itu artinya Dia mengenakan daging, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Jadi sebenarnya Bapa dan Yesus adalah satu, saudaraku ya. Tidak usah kita bilang bahwa Bapa itu mewakili perjanjian lama, Tuhan yang kejam, lalu Yesus mewakili perjanjian baru yang penuh kasih karunia. Sama aja sebenarnya. Makanya Yesus berkata di dalam kebinasaan kekal, di dalam neraka nanti, kaum pemberontak itu akan dihukum, di mana di sana yang ada hanyalah kertak gigi dan jerit tangis. Nah, itu Yesus yang ngomong. Ini
keras sekali. Jadi orang-orang yang sudah mendengarkan berita sukacita atau berita Injil dan mereka akhirnya menolak Yesus, maka bagian mereka yaitu Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih kesempatan, Tuhan sudah kasih anugerah kok ditolak. Ya, saudara tidak usah melakukan amal ibadah, melakukan apa-apa, hanya cukup percaya sama Tuhan Yesus. Sulit, saudaraku ya. Saudara tetap tidak percaya, dan oleh karena itu saudara bisa mati di dalam dosa-dosamu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang skeptis, yang meragukan kebaikan Tuhan, biasanya mereka termasuk bilangan orang yang kalau diselidiki, kebanyakan diantaranya tuh punya hubungan yang kurang baik dengan figur ayah atau figur bapak. Lebih-lebih saudara yang lahir ya dibesarkan oleh orang tua yang bisa dibilang generasi boomer atau baby boomer, di mana mereka membesarkan anak-anaknya dengan kekakuan. Mereka membesarkan anak-anaknya dengan seperti tidak ada kasih sayang atau kemesraan di dalamnya. Jadi orang tua sungkan untuk menyatakan kasih sayangnya, sungkan untuk menunjukkan cintanya. Sebaliknya anak pun akhirnya tidak terbiasa dengan itu. Itu efek daripada dibesarkan oleh generasi boomer yang kaku, yang dingin, karena mereka pun dibesarkan seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang kurang akrab dengan ayahnya, mereka, ya saya tidak bilang bahwa ayahnya jelek atau boomer itu jelek, orang tua yang jelek, enggak. Ya, setahu saya orang tua mana sih yang tidak sayang sama anaknya seperti itu. Mereka menyatakan kasih sayangnya dengan cara yang mungkin tidak bisa kita pahami ya. Tapi tahukah saudara bahwa orang tua kita juga membanting tulang kerja keras untuk bisa kita sekolah, kuliah, untuk kita bisa mencapai cita-cita dan mencukupkan keperluan kebutuhan hidup kita. Itu memang ya kekurangannya boomer yaitu juga sih, karena kurang belajar bahwa anak itu butuh ya namanya kasih sayang. Tidak hanya soal bicara soal ngasih uang, ngasih jajan banyak atau ngasih hadiah-hadiah, enggak. Sanjungan pujian, waktu yang diluangkan, ngobrol, bahkan pelukan, sentuhan, itu semua adalah ya bentuk-bentuk kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Ya, ada orang berkata begini, ada anak gadis yang jarang dipeluk papahnya, yang jarang akrab sama papahnya, tapi ketika ia besar, akhirnya dia mencari, dia punya rasa haus, ada luka batinnya yang membuat ia secara psikologi memerlukan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan belayan pujian dari papanya, akhirnya dia sangat mudah sekali jatuh dalam pelukan pria lain yang akhirnya merenggut kegadisannya, tetapi dia merasa bahwa ya dia pasrah dan lain sebagainya, dia nggak ngerti. Inilah kekurangan ya figur ayah yang banyak kali gagal diwujud nyatakan oleh anak-anak muda, karena mereka juga gagal belajar atau mengisi masa mudanya untuk menjadi seorang ayah. Banyak ayah-ayah yang ada sekarang ini ya, banyak ayah-ayah yang tidak siap karena mereka menikah karena kecelakaan, jadi tidak siap. Pada intinya mereka pengen main-main, tiba-tiba kebobolan, hamil, dan akhirnya menikah. Gak siap jadi ayah, gak punya mentalitas itu. Akhirnya karena kesalahan, karena dosa itu ya rusaklah generasi yang berikutnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang gagal memandang kasih Allah karena mereka tidak melihat kemesraan, keakraban seorang ayah lahiriah. Jadi mereka berkesimpulan Bapak surgawi itu seperti bapaknya. Ya saudaraku, saya pun pribadi dalam pertumbuhan rohani saya mendapatkan pengajaran yang keliru. Pengajaran yang selalu berkata Tuhan akan menghukum. Tuhan akan menghukum. Kalau kamu tidak taat ngasih persepuluhan, Tuhan akan menghukum dengan ini. Kalau kamu tidak taat ngasih
transferan sebelum jam sekian Tuhan akan melakukan ini. Lihat contohnya, saya akan tunjukkan contohnya, ini akan mengalami kecelakaan, ini akan meninggal, ini anaknya cacat, ini anaknya ini. Ada ancaman-ancaman kayak gitu. Ini bagi saya adalah ajaran-ajaran sesat. Kayak mengajarkan bahwa Bapak itu adalah seperti pribadi yang kejam, yang keji. Kalau kamu gak taat, langsung dibabat habis. Tetapi yang diajarkan selalu soal uang, saudaraku ya. Kalau kamu gak taat soal ngasih uang, ini yang akan terjadi dengan engkau. Saya mau kasih tahu, Bapak kita tidak seperti itu. Itu semua adalah framing yang dibuat orang-orang. Seakan-akan Bapak itu seperti itu. Banyak orang yang akhirnya sulit keluar dari figur yang seperti itu. Mereka takut atau mereka ada di bawah ancaman. Ya karena memang ada bapak-bapak yang suka ngancam juga sih. Makanya anak atau kita pribadi itu kadang memandang, oh memang bapak ini kalau nggak segera dilaksanakan aku akan berbahaya nanti. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya adalah seorang ayah. Saya semakin mengerti seperti apa kebaikan Bapa Surgawi. Ketika saya menjadi seorang ayah, ya Tuhan memberikan saya hikmat seperti itu. Ya, karena saya menjadi seorang ayah, maka saya bisa merasakan seperti apa hati seorang ayah terhadap anaknya. Tapi sebenarnya saudara tidak perlu repot-repot juga ya. Mungkin ada saudara adalah seorang wanita, seorang ibu. Saudara tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, ya sulit ya. Tapi saya mau mengajak saudara untuk membayangkan apa yang saya rasakan. Ketika saya punya anak, saya begitu mengasihi anak saya. Ya, saya tidak bilang bahwa saya adalah bapak yang baik banget ya, cuma satu Bapa yang terbaik, yaitu Bapa kita di sorga. Saya ini masih manusia berdosa. Saya banyak kali khilaf dan melakukan kesalahan. Tapi puji Tuhan, paling tidak saya punya akar, punya root mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan saya mengasihi firman-Nya, sehingga saya menyimpan firman-Nya dalam hati saya, sehingga saya tahu bersikap bagaimana mengasihi, bagaimana supaya tidak jahat dengan orang lain, termasuk bagaimana bertanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ketika saya menjadi seorang ayah, saudaraku ya, hampir selalu kebutuhan anak saya, dia nyeletuk aja, dia pengen apa, itu bikin saya kepikiran. Walaupun saya nggak dengar, dia nggak minta sama saya, dia ngomong sama istri saya dan saya dengar dari kamar, dia bilang ini itu, dia pengen ini, pengen dibeliin ini. Saya dengar. Dan tahu nggak saudaraku? Saya langsung cek di smartphone saya lihat di marketplace apa yang dia mau. Saya cari. Dan saya mau kasih dia kejutan. Saya mau belikan dia diam-diam. Karena kadang saya tuh orang yang suka ngasih surprise kayak gitu, saudaraku ya. Nah, ketika saya saja bapak yang saya yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak saya akhirnya bisa menarik kesimpulan, apalagi Bapa di sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang Ia kasihi, percayalah, saudara bahkan tidak perlu mengklaim ayat firman Tuhan untuk menagih Tuhan. Tuhan tuh tahu loh isi hati saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya, jadi apapun yang kau rindukan, Tuhan tahu. Apapun yang kau inginkan, Tuhan tahu. Tapi ingat, realisasinya belum tentu segera. Jadi sabar aja saudaraku ya. Yang kedua, kadangkala ini ya, saya tuh bisa marah sama anak saya. Mungkin karena dia melakukan kesalahan, mungkin karena dia bersikap yang bagi saya tidak sopan atau cenderung
kurang ajar, seperti itu bahasa saya ya. Jadi anak saya tuh kadang bisa gak sopan ngomong sama mamahnya atau ngomong sama orang yang lebih tua. Jadi tugas saya ialah mendisiplinkan dia supaya dia jangan terkesan kurang ajar berbicara atau tidak sopan seperti itu. Jadi kadang-kala saya marah, saudaraku ya. Tapi saya gak sampai memukul ya. Kalau saya marah ya paling mulut saya yang keras, saudara ya, sama anak saya. Saya kasih tahu dia. Setelah saya marah dia diam. Dia diam, saya pun diam setelah itu. Dan saya ada bilang sesuatu hal berkenaan dengan apa yang ia suka ketika ia jalan dengan saya. Saya bilang, Papa marah sama kamu dan Papa gak mau nemanin kamu untuk melakukan kegiatan itu, saya bilang. Dia diam, saya diam juga ya, karena saya marah sama dia, saudaraku ya. Ini kejujuran saya ya. Entah ini secara parenting salah atau tidak, tapi itu cara saya mendidik anak saya. Nah kemudian saya melihat dari jauh anak saya itu ada kesulitan melakukan sesuatu ya. Dia ada kesulitan dalam apa yang dia sedang kerjakan. Saya perhatikan dia dari jauh, saudaraku. Saya perhatikan dia dari jauh. Jauh dalam hati saya. Walaupun saya tuh kesel, tapi biar bagaimanapun juga saya itu sayang dengan anak saya. Biar bagaimanapun juga saya rindu menolong dia. Biar bagaimanapun juga saya rindu untuk membantu dia. Biarpun saya marah. Ya saudara ya, akhirnya saya bantu dia. Waktu saya bantu dia, kemudian saya ngomong sesuatu, akhirnya anak saya nangis. Dan dia bilang minta maaf sama saya. Seperti itu. Dan kita berbaikan. Dan setelah berbaikan dia mulai akrab lagi dengan saya. Dia mulai bercandain saya. Seperti biasanya. Seperti itu. Nah, yang saya mau kasih tahu dari ilustrasi itu, dari cerita itu ialah kalau saudara melakukan dosa dan pelanggaran, ya, saudara memang ada di dalam zona hukuman sebenarnya. Saudara ada di dalam zona, ya hidup dalam dosa, pasti Tuhan marah. Tapi jauh dalam hati Tuhan, Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin engkau kembali lagi. Dia ingin engkau bertobat. Dia sangat ingin engkau dipulihkan. Dia sangat ingin memelukmu. Dia sangat ingin menolongmu. Ya, tetapi tetap harus ada respon dari engkau meminta pertolongan Dia. Harus ada kerendahan hati daripada engkau berseru kepada Dia, kembali kepada Dia. Itu. Ingat cerita anak yang hilang, dia yang pergi meninggalkan bapaknya. Tapi ketika dia berinisiatif untuk kembali, ya ini adalah contoh bagi saudara yang mungkin hidup dalam dosa, saudara merasa tidak layak, saudara merasa kotor, ingatlah, mau engkau rasa apapun perasaanmu campur aduk, apapun ketidaklayakanmu, Bapak kita itu Bapak yang baik. Sama seperti Bapak ini ketika anak sulungnya kembali. Dari jauh Bapak ini melihat langsung dia lari mengejar anaknya. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia gak peduli anaknya bau kandang babi. Seperti itulah kebaikan Bapak, saudara. Dan ada begitu banyak yang saya mau ceritakan tentang kebaikan Bapak. Yang hari ini tuh banyak dirusak bahkan oleh pengajar-pengajar firman. Yang menggambarkan Bapa yang tidak seperti yang seharusnya, saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan akan mencelikan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara boleh melihat kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau melimpahkan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau setia, Kau baik. Kalau kami yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anak kami, apalagi Engkau Tuhan. Engkau bahkan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memerlukan dan membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Urapi tuntun kami Tuhan.
Biarlah perkenananmu selalu hadir, selalu nyata dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.